Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyada Tunisya, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Batang. Pada video kali ini akan menampilkan video diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di PKN Negeri juga. Terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya dalam kesempatan kali ini dalam kegiatan diseminasi aksi modul 1.4 budaya positif. Dari hasil pendidikan guru penggerak yang sudah saya terima, kali ini saya akan menyampaikan budaya positif di lingkungan sekolah. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat TK Negeri Pembina Subang. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Pada kesempatan kali ini akan ada konsep utama yang ada di modul 1.4, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita bahas bersama satu persatu konsep utama tersebut. Ada 3 pertanyaan pematik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Ibu? Bapak? Tidak. Yang setuju coba tunjuk jari. Yang tidak setuju? Yang tidak setuju? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yang tidak setuju, Pak Hos. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yang setuju angkat. Selanjutnya nanti dari pertanyaan ini kita akan mencari jawabannya bersama di belakang. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pembelajaran di kurikulum Merdeka ini ditekankan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Kurang lebihnya kita sudah menjalankan itu karena mungkin sejatinya kita itu cuma tidak tahu istilahnya, padahal sehari-hari kita juga sudah menjalankannya. Nah, kita akan ada games berpasangan 2 orang ya. Ada games namanya cobalah buka. Nanti 2 orang ini akan berperan jadi A dan B. Nah, yang A kegiatannya adalah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas A adalah mengepalkan satu tangan Anda. Anda coba bayangkan yang ada di dalam genggaman tangan Anda adalah sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian Anda perlu menjaganya dengan sekuat tenaga karena itu sangat penting untuk Anda. Kemudian tugas yang B adalah mencoba dengan segala macam cara untuk
bunyi A, kemudian B. Bunyi berarti menggenggam tangan, bunyi memikirkan sesuatu hal yang ada di genggaman tangan bunyi, apapun itu yang sangat berharga untuk bunyi, dan kemudian berusaha merayu, bagaimanapun caranya kemudian mau merayu, menyogok, apapun itu supaya bunyi mau membuka kepala tangannya. Bagaimanapun caranya dirayu, nanti kita coba dalam waktu 30 detik saja. Nanti coba Budian sama Buni, Bu Sabta sama Pak Hos, Bu Ais sama Bu Us, Pak Mus sama Bu Resi. Yang paling berharga apapun itu, yang B tidak boleh mengetahui apapun yang dipikirkan, genggam dalam genggaman panjenengan. Kemudian yang B, merayu dengan cara apapun. Oke, berarti ini ya, kita mulai ya lagi ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi kita cari pemain A dan pemain B yang dapat urutan 1 berarti pemain A, yang dapat urutan nomor 2 berarti urutan B, pemain B. Kita mulai 1, 2, 1. Nah, yang A berarti genggam tangan kiri panjenengan. Pikirkan yang dalam genggaman ini adalah suatu hal yang sangat berharga, apapun itu genggam. Kemudian jangan sampai membiarkan kepala ini terbuka. Tapi ada tugas untuk yang B, untuk merayu ben saged buka kepala tangan dari yang A. Sesuatu hal yang berharga, yang sangat berharga. Pacare, duitnya, kenal. Wes pokoknya sesuatu hal yang sangat berharga, apapun itu, apa keyakinan atau apa segala macam. Nggih, monggo yang sekiranya itu sangat berharga. Kita mulai ya dalam waktu 1 menit. Silahkan yang B untuk merayu. Berarti Buni tetap dalam genggamannya. Sekarang coba kita kelompok dari Pak Hosirin. Apapun caranya. Bu Sabta tetap kukuh dengan pendiriannya. Sekarang Bu Uswa dan Bu Ais. Ayo Kais, dibuka tangan nih.
Ada cowok ada ini. Buatan bang dibuka sana. Dengan cara upload buat beliau buka dengan guru dengan jelas. Keyakinan jenengan buat bang buka kemana? Ya. Kata orang perempuan yang cantik itu katanya jari-jarinya, kemudian garis tangannya itu kan ada. Kalau orang sukses itu M. Ini loh, ini saya. Ini katanya sukses. Apapun yang saya kerjakan sukses. Coba ya. Rasakan kamu ya. Makanya saya kan pengen lihat. Ayo buka. Jari-jarinya itu banget. Ayo coba ya. Dilihat. Dah, saya tidak akan lihat. Coba dibuka sendiri. Saya tidak akan lihat. Coba dibuka sendiri. Saya tidak akan lihat. Udah? Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. 10. Ya. Dan ternyata semuanya gagal lagi. Buni, coba kita ingin tahu apa yang ada di dalam genggaman Buni sehingga Buni kok sampai sepenuh hati mempertahankan genggamannya. Terima kasih. Yang saya genggam, saya harapkan, saya doakan siang malam kebahagiaan diri sendiri, keluarga di rumah maupun keluarga di sekolah, dan kebahagiaan anak didik saya. Ya, Sabuni. Sekarang siapa yang ada di dalam genggaman Bu Sabta sehingga Pak Khosirin sampai gagal merayu untuk membuka tangannya? Kalau saya itu yang pertama baru sekali ya anak Bu, karena baru punya adik bayi baru, terus rasanya itu pengen sekali genggam, nggak mau dilepas. Seperti itu. Terima kasih. Sekarang Kak Ais yang masih single, kira-kira apa yang ada di genggamannya Kak? Ya, terima kasih. Yang saya genggam nanti adalah diri saya sendiri. Bu Resti sekarang. Terima kasih, jawaban saya kurang lebih sama dengan bunyi kebahagiaan yang utama keluarga dan anak. Terima kasih. Nah, kemudian setelah kita melakukan games tadi, ada pertanyaan. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Tidak ada yang dibuka ya. Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Saya menutup tangan saya rapat-rapat karena yang dalam genggaman saya adalah kebahagiaan yang harus saya perjuangkan dan pertahankan. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Siapa? Diri sendiri, betul sekali. Nah, kemudian ada teori kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Karena ada ilusi guru mengontrol murid, padahal kontrol diri itu sejatinya ada dalam
bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal yang namanya kontrol itu ada dalam diri kita sendiri, seperti tadi terbukti tidak membuka kepalan tangan karena itu yang mengontrol adalah diri kita. Orang lain mau merayu seperti apa, kita akan tetap mempertahankannya. Kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, kira-kira Bapak Ibu jika mendengar kata disiplin, apa yang ada di dalam benak panjenengan? Disiplin adalah supaya anak-anak itu mau mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh orang dewasa. Kalau di sekolah berarti aturan yang sudah dibuat oleh bapak ibu guru di sekolah. Pak Mus, mungkin kalau mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada di benak panjenengan? Disiplin itu adalah sebuah peraturan yang harus diatur sesuai dengan peraturan tersebut. Peraturan, cenderung ke peraturan, hukuman, patuh. Okay? Kalau kita mendengar kata disiplin itu kan pemikiran kita cenderungnya harus patuh, harus taat, harus nanti ada hukuman, biasanya seperti itu ya. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sedangkan disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa bertumbuh dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti diharapkan kita sebagai guru dapat memunculkan motivasi intrinsik anak. Jadi anak itu mau disiplin, mau apa itu semua muncul dari keinginannya sendiri, bukan karena motivasi dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, maupun hukuman. Nilai kebajikan. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Nilai-nilai kebajikan dari berbagai institusi atau organisasi. Nah, ini yang sedang kita harapkan agar murid-murid kita yang sedang kita galakkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nilai kebajikan yang lain dari primary years program, sikap murid yang punya toleransi, antusias, empati, rasa hormat, keingintahuan, integritas, kreativitas, mandiri, kerjasama, menghargai, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai kebajikan dari 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nilai-nilai kebajikan tentang
dari petunjuk hidup, yaitu peduli, penalaran, bekerja sama, berkeberanian, keingintahuan, usaha, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nilai kebajikan dari keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu tadi nilai-nilai kebajikan dari berbagai institut. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, diakui, rasa penguasaan, rasa kebebasan, dan rasa kesenangan. Nilai bertahan hidup yaitu meliputi kesehatan, rumah, makanan. Kasih sayang itu biasanya dari perhatian. Kemudian penguasaan, rasa ingin diakui, rasa ingin dihormati. Kebebasan, tidak ingin terkekang, bebas dan merdeka. Kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada hukuman, penghargaan, restitusi. Motivasi perilaku manusia muncul karena adanya dorongan manusia dalam menggapai kebutuhan dasarnya. Motivasi perilaku manusia didasari menjadi 3 hal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari 3 motivasi itu mana yang paling baik? Motivasi untuk menghindari hukuman, atau motivasi untuk mendapatkan penghargaan, atau motivasi karena ingin menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kira-kira motivasi yang paling baik itu motivasi yang mana? Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Kalau Paulus, yang ketiga. Iya, kalau yang pertama dan yang kedua itu motivasinya berasal dari luar. Kalau yang ketiga itu motivasinya dari diri kita sendiri, motivasi intrinsik dari dalam hati. Oke, untuk menjadi yang diinginkan, maksudnya seperti itu. Nomor 3 itu motivasinya intrinsik dari dalam diri kita. Ikhlas, betul, dari hati benar-benar ingin seperti yang dia inginkan gitu. Nah, sekarang kita akan menuju hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, sebagai manusia kita pasti pernah mendapatkan hukuman, juga pernah memberikan hukuman. Karena sebelum saya mengikuti kegiatan ini, mungkin sebagai guru juga masih memberikan hukuman itu ke anak. Karena mungkin kita belum mengetahui ilmu yang benar yang seperti apa. Mungkin kita mikirnya niatnya bagus, tapi mungkin caranya yang kurang tepat. Nah, ini salah satu contoh saja ya Bu. Kalau hukuman contohnya sesuatu yang identik dengan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Misalnya saya terlambat, kemudian saya dihukum, disuruh lari keliling lapangan. Itu kan rasanya sakit ya, apalagi yang nonton banyak isin. Nah, kalau konsekuensi
Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalnya, saya tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya saya harus mengerjakan tugas itu nanti ketika istirahat, teman-temannya istirahat, saya tidak istirahat. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita sebagai guru menawarkan, memberikan solusi itu bersama dengan siswa. Kalau hukuman itu bersifatnya negatif, kalau yang konsekuensi dan restitusi, konsekuensi ini bersifat netral, kalau restitusi itu yang lebih positif. Nah, berarti sudah paham ya beda dari hukuman dan konsekuensi. Sekarang coba kita menelaah kalimat ini, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, betul. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Pelajarannya PJOK lah. Ini ada sebuah peristiwa. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gegap dan saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kenapa? Tidak. Kenapa? Karena di situ ada unsur pembulian terhadap anak. Ya. Kemudian soal yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva sudah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukum. Menurut Bapak itu adalah sebuah hukuman. Kita cari jawabannya nanti. Nah, ini ada kasus lagi. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang.
Hal ini terus dilakukan Bu Ana selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan itu. Sampai pada suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas, usai jam istirahat murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Kira-kira kita beri tanggapan dari dua pertanyaan ini. Berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Kira-kira murid kelas 2 itu motivasinya apa? Apa karena takut diberi hukuman atau diberi penghargaan atau karena dari dirinya sendiri? Karena mendapatkan penghargaan, karena diberi bintang jadinya mau tertib ya. Yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Kira-kira ada cara lain apa tidak? Banyak. Kita lihat selanjutnya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bahasanya ngeri ya, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar memberi sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau karena tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, kemudian Alfikon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Berarti memberikan penghargaan itu tidak selamanya baik, karena pengaruh jangka panjangnya anak itu daki, kalau bahasa Jawa sudah daki. Jadi dia melakukan hal baik karena hanya ingin mendapatkan penghargaan. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, dapat menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan dapat menghukum motivasinya dari luar. Dan itu harusnya kita itu dapat motivasi untuk melakukan sesuatu itu sebaiknya motivasi dalam diri. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Nah, kemudian kita sudah sampai ke restitusi. Ciri-ciri restitusi. Restitusi itu adalah sebuah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik.
Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pendekatan restitusi sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Perbedaan penanganan. Contohnya jika ada kasus siswa yang tidak mengerjakan tugas, kalau kita memberikan hukuman, kasusnya akan jadi siswa diberi hukuman lari keliling lapangan 3 kali atau siswa membersihkan toilet. Biasanya gurunya marah dan siswa menjadi ketakutan. Kalau kita memberi hukuman kan biasanya gurunya dalam ekspresi muka yang serem. Nah, kalau guru menangani kasus siswa tersebut dengan memberikan konsekuensi, biasanya siswa diberi konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya pada saat istirahat. Gurunya terkesan tegas dan siswa menghormati peraturan yang ada. Sedangkan kalau guru menanganinya menggunakan cara restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Berarti gurunya itu bersifatnya terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian posisi kontrol. Dalam restitusi ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan restitusi. Kalau kita sebagai guru, kira-kira posisi kontrol mana yang sudah pernah kita gunakan? Kira-kira yang mana tuh, Pak? Sudah semua. Nih, posisi kontrol. Nah, yang ini kalau penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu motivasinya berarti intinya menghindari hukuman. Sedangkan sebagai teman atau pemantau itu mengharapkan imbalan atau masih tergantung kepada orang lain. Sedangkan yang paling baik itu ada di posisi manajer. Kita gunakan restitusi karena akan menghargai diri sendiri. Contoh pertanyaannya misalnya nih, kalau menggunakan posisi kontrol penghukum, biasanya kalau ada permasalahan gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu kayaknya terkesan ngacem. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah, gurunya biasanya berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu sampai stres. Nah, itu kan membuat anak itu mentalnya malah jadi down karena membuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, guru biasanya berkata, ayolah lakukan demi ibu guru. Masa kamu tidak mau, tidak ingin, ibu pernah bantu, kayak gitu. Jadi bahasanya itu sebagai teman. Tapi biasanya kalau pakai kontrol itu kadang-kadang anaknya lama-lama melunjak. Gitu, bener Bu? Kalau pemantau, nah biasanya gurunya menanyakan, kamu tahu tidak peraturannya apa, konsekuensinya apa? Nah, itu biasanya guru yang bertindak di posisi kontrol sebagai pemantau. Kalau di posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu bisa hasilnya akan menjadikan pribadi yang lebih kuat. Posisi kontrol penghukum, nah, itu tadi seperti yang sudah dijelaskan. Sekarang menuju ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja?
penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Bapak Ibu mungkin kan untuk keselamatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang tadi, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun bahasa maupun agama. Tahapan menciptakan keyakinan kelas. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Nah, misalnya toleransi, saling menghargai, contoh keyakinan kelas, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri sendiri, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, berperilaku jujur, tidak merugikan orang lain. Itu contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, kenapa kita buat namanya keyakinan kelas? Karena bahasanya mungkin lebih positif. Kalau peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, itu kayak lebih saklek lah bahasanya nih. Kalau keyakinan kelas itu kayaknya lebih positif. Kalau kembalikan barang ke tempatnya itu bagian dari namanya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti itu menghormati orang lain dan seterusnya. Nah, untuk kita dapat menuju ke posisi kontrol sebagai manajer, kita bisa melakukan tahapan dengan 3 tahapan dari segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas dengan cara, contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian setelah kita menstabilkan identitas anak, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita tidak membenar, tidak mencari mana yang benar, mana yang salah. Tapi anak-anak tahu tindakan yang dia lakukan itu salah atau tidak. Nah, dengan cara biasanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu untuk menstabilkan identitas. Kita bisa berkata yang seperti tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Itu kalau kita menemukan permasalahan di kasus anak, kita bisa menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih.